salah satu tren yang paling sering kita dengar itu adalah jilbab syar'i. Bahkan ini menjadi satu komunitas besar di kota-kota besar khususnya ya. Jadi ada satu gerakan besar, ada satu perubahan besar dalam lingkup perempuan muslimah di Indonesia itu dengan berjilbab. Hanya saja istilah jilbab syar'i ini juga masih tanda tanya sebenarnya istilah ini dari mana? Siapa yang mempopulerkan? Karena kalau kita lihat dalam Islam, pandangan ulama tidak pernah mengistilahkan dengan istilah jilbab syar'i ini. Jadi seolah-olah ada jilbab yang memang sesuai dengan syariat Islam. Nah ternyata ada dugaan saya bahwa terminologi ini itu disebabkan karena perkembangan media sosial juga. Karena tahun 90-an dan awal-awal 2000-an kita tidak pernah mendengar istilah ini. Barulah setelah media sosial booming, istilah ini muncul. Misalnya ya, kalau kita klik di Instagram, di media sosial, di internet itu, istilah jilbab syar'i itu pasti pakaiannya mencerminkan pakaian panjang yang menutupi semua anggota tubuh. Kira-kira anggaplah pakaian gamis. Pengalaman ini juga saya temukan pada perempuan-perempuan muslimah yang saya mencoba menanyakan kepada mereka yang notabene-nya bukan kalangan anak pesantren, anak basic keagamaan. Apa jilbab syar'i? Itu rata-rata mereka menjawab adalah seperti yang digambarkan di Instagram, di media sosial. Maka kesimpulan saya bahwa jilbab syar'i ini adalah hasil akal-akalan marketing saja untuk menarik konsumen dengan pakaian, dengan simbol-simbol pakaian yang mengatasnamakan syar'i, yang mengatasnamakan agama. Kenapa saya anggap ini akal-akalan marketing? Karena kalau jilbab syar'i yang hanya dipahami seperti itu, sebenarnya ini meruntuhkan semua pandangan ulama yang memaknai batasan-batasan aurat itu. Karena misalkan di Indonesia, pada umumnya perempuan kita kan memakai pakaian jilbab sampai di sini. Apakah itu tidak disebut sebagai jilbab syar'i? Ini kan jadi problem. Karena itu, saya ingin menegaskan bahwa kewajiban umat Islam itu bagi perempuan itu adalah menutupi auratnya. Sepakat ulama dalam hal ini. Yang berbeda itu adalah batasan-batasan aurat itu. Ini yang tidak ada kesepakatan ulama. Karena itu syar'inya pakaian sebenarnya bukan pada bentuknya, bukan pada modelnya, bukan pada sampai di mana program di Instagram itu, bukan. Tetapi apakah itu menutupi aurat dan tidak. Tapi saya tidak akan lebih jauh membahas sana. Persoalan yang lain ketika jilbab ini membuming di Indonesia, jadi dia menjadi seolah tolak ukur kesalehan sosial seseorang. Jadi ketika orang berjilbab itu dikonotasinya bahwa dia orang baik, dia melakukan perubahan, dia mulai taubat dan sebagainya. Contoh ya, kita sering mendengar membaca berita viral public figure tiba-tiba berjilbab dan mengatakan hijrah karena ia berjilbab. Pertanyaan saya, apakah karena seseorang berjilbab itu lantas kemudian dia mengubah pandangan hidupnya menjadi lebih baik dan hatinya? Sama sekali tidak. Tapi berjilbab itu baik, saya tegaskan. Berjilbab itu baik, tapi bukan jaminan orang akan menjadi orang baik. Kasus yang lain misalkan banyak juga orang yang terjerat kasus kriminal, keluar dari kejaksaan, keluar dari KPK, tiba-tiba memakai jilbab. Ini kan seolah kesalahan yang dia lakukan, tindakan kriminal yang dia lakukan, itu menutupi bahwa ingin menegaskan bahwa ia menyesali kesalahannya itu dengan cara berjilbab. Nah ini fenomena yang terjadi belakangan ini. Maka sekali lagi jangan pernah mengukur kesalahan sosial itu pada pakaiannya, tetapi ukurlah kesalehan seseorang itu pada tindakan dia, perilaku dia, dan ketulusan hati seseorang. Nah teman-teman sekalian, lantas apa yang menjadi alasan seseorang itu memilih untuk menggunakan jilbab itu? Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya paparkan. Yang pertama adalah karena motif kesadaran agama. Jadi ada orang yang merasa bahwa karena agama saya mewajibkan, memerintahkan untuk berjilbab, menutup aurat, terlepas bagaimana bentuk cara dia berjilbab, maka dia melakukan. Jadi ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan merasa bersalah terhadap ajaran agama, terhadap dirinya, terhadap Tuhan kalau dia tidak berjilbab. Nah ini landasannya landasan keyakinan agama.
Yang kedua, ada orang yang berjilbab karena faktor kebiasaan. Misalkan kita di Indonesia kalau ada acara tahlilan, selamatan, misalkan melayat, umumnya orang pakai jilbab. Pertanyaan saya, apakah berjilbabnya itu karena persoalan memperbaiki diri, persoalan tuntutan agama, persoalan ketulusan? Sama sekali bukan. Tapi karena tuntutan kebiasaan, merasa tidak nyaman kalau tidak pakai, sebab itu menjadi kebiasaan orang Indonesia. Ada juga orang yang memang berjilbab itu karena sejak dulu dia berjilbab. Jadi sudah terbiasa memakai jilbab sehingga ada sesuatu yang hilang, merasa tidak nyaman kalau nggak pakai. Lagi-lagi bukan soal urusan ajaran agama. Yang ketiga adalah lebih kepada fashion, lebih kepada lifestyle, gaya hidup. Ini sebenarnya kemudian yang dikhawatirkan, jangan sampai berkedok agama ternyata sebenarnya itu lebih kepada urusan bisnis, urusan marketing. Dan saya pikir itu salah satu problem juga hari ini, karena ada semacam gerakan hijabers ini yang lebih mengarah kepada fashion itu. Padahal tujuan agama untuk memerintahkan berpakaian menutupi aurat itu sebenarnya bukan pada persoalan bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya. Nah, alhasil berjilbab itu baik, dan orang yang tidak berjilbab bukan berarti dia tidak menjadi orang baik. Mari kita menghargai keputusan.